kan gitu doang. Hei, maaf nih, proses bikin konten itu aja kan panjang ya. Penting anak muda. Itu ada kamu masih muda nih Genji nih. Bisa kan biasa main sosmed, udah pegang semuanya ya tanpa dibekali apapun gitu. Dianggap aktivitas itu kan tidak harus selalu menipu atau dramatik yang bikin orang jadi kepikiran atau khawatir gitu. Nah, emosi sebelah mana nih yang mau dikelola? Apakah Oke guys, balik lagi sama Linting episode keempat. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial. Karena semua tamu spesial. Iya, keren. Hari ini kita kedatangan Mas Andin. Welcome to Linting. Thank you, Ko Will. Dan ya hari ini kita ngobrolin lah. Kalau Linting itu kita ngomongin tentang marketing. Yes. Gitu, karena Mas Andin kan latar belakang marketing banget nih. Benar. Ya kan, cerita dikit tuh tentang kenalan lah buat teman-teman yang nonton gitu. Ya, saya Andin Rahmana, Mas Andin ya. Karena banyak yang kecewa Andin itu biasanya mbak-mbak gitu. Iya bener, penyanyi gitu ya. Iya kan, udah bayangannya itu, apalagi abang Gojek itu kecewa gitu. Ya, yang dijemput Andin lagi. Nah, cowok lagi yang keluar gitu. Jadi saya latar belakangnya digital marketing sejak 2010 lah. Udah mulai ngotak-atik sosmed dulu di radio di Jogja. Akhirnya pindah ke Jakarta 2016 ke E1ware kawan lama. Habis itu ke City Corp. Agak lama di situ. Habis itu sekarang dari 2017 sampai sekarang ngajar. Oh ngajar. Ya di Purwadika Digital Technology School di bidang digital marketing dan sekarang di akademiknya untuk ngurusin digital marketing, kurikulumnya, ngasih training juga dan community-nya gitu. Sedikit lah, sama biasanya bisa ditemukan di Twitter dan Instagram @andinrahmana. Iya. Gua ngikutin tuh. Kalau lagi jogging-jogging kan buka pertanyaan sambil jawab gitu ya. Benar. Jogging digital. Benar. Karena kan jogging itu harus konsisten. Kalau pengen konsisten tuh harus dapat reward. Nah, rewardnya itu adalah engagement gitu. Jadi mumpung sambil jalan daripada nggak konsisten, mending kita sambil buka tanya jawab gitu biar bisa ngobrol sama para follower. Iya. Kalau ngomongin digital nih kan sesuatu yang ya udah kayak common banget gitu ya. Tapi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol gitu. Bahwa digital ini sebenarnya apa ya? Kalau kita ngelihat dari kacamata Jakarta, gitu, digital ini kayaknya udah sangat tech savvy banget gitu. Tapi kalau kita sedikit keluar dari Jakarta, kayaknya disparitasnya masih tinggi gitu ya. Benar. Jadi kan kita yang hidup di Jakarta ini kayak living in bubble gitu. Wah, kita udah ngomongin AI segala macam, AI-nya udah bisa jungkir balik. Udah nggak perlu pakai manusia gitu, udah bisa keluar A, B, C, D. Dan advancement-nya sudah sampai sana. Sementara ketika kita ngasih training, ketika kita ngobrol sama teman-teman di non-Jakarta ataupun Jakarta tapi yang bukan Jaksel dan sekitarnya gitu. Itu masih banyak PR-nya ya untuk belajar digital. Karena kan ini mungkin sesuatu yang baru untuk banyak company yang selama ini puluhan tahun konvensional mainnya. Nah jadi ini harus diapain ya? Ini benda baru. Kita pikir ini gampang, ternyata enggak. Kita pikir yang penting anak muda bisa ngerjain, ternyata enggak gitu. Nah jadi memang digital ini buzzword yang memang udah biasa banget di kita, tapi masih banyak yang mencoba ke sana. Nah kita pengennya bisa menjangkau lebih banyak orang buat bisa mengoptimalkan digital. Karena kan kalau mereka pakai digital bener, bisnisnya juga akan jadi ikut meningkat gitu. Jadi ini PR bersama gitu. Nah kalau sebenarnya kita ngomongin digital marketing, gitu kan, kadang orang nangkepnya digital marketing itu sosmed gitu kan. Nah kalau dari Mas Andin gitu, gimana sih kita mengklasifikasikan digital marketing itu sebenarnya seluas apa gitu? Gampangnya own, paid, earn gitu. Kita ngajarinnya itu biasanya fundamental ya. Bahwa ada yang punya kita sendiri, ada yang harus kita bayar, ada yang dikontrol oleh orang lain. Own ya kan ada website, social media, landing page, e-commerce, email dan seterusnya. Itu kan punya kita sendiri gitu ya. Itu yang memang harus kita optimize dulu. Itu own media. Nah jadi banyak tuh yang harus kita kelola, nggak cuma sekedar posting sosmed aja. Kalau orang posting sosmed, habis itu pengen tahu lebih lanjut, masuknya ke website. Websitenya udah dikelola atau belum? Kalau orang nyari di Google, masuknya ke website gitu kan. Kalau orang mau kirim email, emailnya udah standar belum gitu. Dan e-commerce-nya dan sosmednya, segala platformnya itu sosmed. Rumah kita ibaratnya di own itu juga nggak bisa kenalan kalau nggak ada paid. Nah kita harus bayar tuh ke Google, ke Meta. Tolong dong kenalin ke lebih banyak orang. Nah itu paid. Itu aja tekniknya ada mendetail tuh ya.
kalau butuh bisa hubungi Foursquare katanya ya. Oh, betul. Ya, betul. Sekalian tipis-tipis juga mantap, makasih. Bener, emang orang marketing gitu tuh ya. Dan yang ketiga adalah earn. Earn itu adalah apa yang orang-orang katakan tentang kita. Bisa jadi di sosial media mereka ngomongin honest review gitu ya. Di Google Business Profile mereka bisa nulis apa yang mereka rasakan tentang kita tanpa bisa kita kontrol. Dan blog orang menulis pengalaman mereka gitu. Jadi intinya banyak banget sebenarnya digital marketing, dan itu kalau kita ajarin biasanya itu 4 bulan loh. Oh. Iya benar. Jadi dan itu pagi sampai sore gitu. Jadi sebenarnya ternyata tidak sesederhana itu. Iya. Tapi emang nggak sesulit itu juga. Tinggal kita banyak-banyak explore aja. Ya dengan kata-kata ya kan cuma posting aja. Biasanya itu kayak disimplified gitu ya. Kan gitu doang. Maaf nih, proses bikin konten itu aja kan panjang ya. Researchnya, understanding audience-nya, bisnis objektifnya. Nah itu yang kadang-kadang orang cuman ngetik atau cuman foto terus ngedit gitu aja. Itu aja yang ngedit di sini pasti lama kan kalau ngedit satu konten kan. Itu yang harus ya. Kalau yang rekrutmen gitu kan, kalau gue banget nemuin ya kayak digital marketing gitu kan. Dan ini kan jadi lelucon ya sebenarnya di sosial media yang perusahaan nyari digital marketer tapi kerjanya dari end to end gitu. Sedangkan tadi Mas Hanin bilang begitu banyaknya, lebar banget itu range dari dari website, ada email, ada konten sosmed, ada paid-nya, ada wah itu gitu-gitu. Iya. Ada gak unik pengalaman lucu tuh yang ketemu gitu sama, karena Mas Hanin juga sering ngajar ya, mungkin luar kota gitu kan, pasti yang ketemu ya dengan perbedaan gitu loh mindsetnya. Orang tahu dalam marketingnya seperti ini dan orang yang baru tahu yang menganggap itu ya cuma itu aja gitu. Iya, ada. Jadi mereka mikirnya karena kan ada banyak gap informasi. Kalau orang di Jakarta harus informasi berlebihan gitu. Tapi kalau yang di daerah kan nggak sebanyak itu gitu ya. Jadi yang penting anak muda. Ada kamu masih muda nih Genji nih. Bisa kan biasa main sosmed, udah pegang semuanya ya. Tanpa dibekali apapun gitu. Dianggap otomatis bisa lah belajar sendiri. Padahal banyak banget tadi yang harus dipelajarin. Jadi kalau kita bilang loker seram gitu ya. Satu orang harus bisa landing page, masang ads, ngiklan, desain sekalian, ngedit sekalian. Bisa, tapi mati. Bisa mati. Gitu, jadi emang perlu kita belajar bareng-bareng gitu bahwa ternyata banyak yang harus diurusin ya. Ngurusin e-commerce doang aja satu marketplace susah loh. Untuk ads-nya, untuk fotonya, detail kategorinya, SEO-nya, keyword-nya. Nah itu panjang prosesnya. Jadi emang ini proses bertahap. Ya. Probably hal yang menarik adalah bahwa untuk bisa menghasilkan atau mengeksekusi strategi marketing yang bagus, itu bukan cuman si eksekutornya aja yang paham. Benar. Ya kan, bahwa atasannya dia, mungkin bosnya dia, ya kan, atau klien kita itu harus paham, sama-sama paham. Di level understandingnya sama. Benar. Nah itu tuh juga seru tuh, karena kita pikir kita udah ngomongin di level strategik, yang sampai ke level brand, perception dan seterusnya, ternyata understandingnya adalah followernya kok nggak naik loh, beda nih gitu. Ya mungkin itu satu kita ukur, tapi ternyata kita perlu mengedukasi secara perlahan karena ya tadi mungkin isu gap usia, mindset, pemahaman gitu. Karena digital marketing sering disamakan kan dengan konvensional marketing, padahal emang game-nya berbeda gitu. Itu sih memang PR untuk mengedukasi gitu. Kalau Mas Hanin sendiri gimana cara mengedukasi orang bahwa digital marketing game-nya berbeda, tapi kan namanya kita ngomong klien gitu ya. Atau enggak mungkin si bos lah. Dia maunya hasilnya apa nih? Kayak gitu. Ya. Nah, kita biasanya akan tampilkan data karena kan kalau kita beropini kita pasti kalah. Udah nggak bisa didebat gitu ya. Secara posisi, secara hierarki itu pasti salah. Nah, tapi kan data nggak bisa bohong. Nih Pak, Bu, kita tarik nih data nih. Kalau kompetitor kita itu prosesnya dari awal sampai akhir itu kayak gini. Dulu mereka cuma segini, nah sekarang segini. Tapi apa yang mereka lakukan? Begini. Nah yang lain lagi ada studi kasus. Jadi kalau kita cuma debat, perang opini, kita pasti dianggap tidak lebih baik gitu ya. Karena secara pengalaman beda gitu. Tapi ini kan adalah sesuatu yang semuanya terukur. Enaknya digital marketing itu. Jadi nih Pak, Bu, kalau yang lain tuh pakai approach-nya kayak gini. Nah, hasilnya terukur nih semua nih kayak gini dan enaknya kan banyak tools yang kita bisa pakai untuk tahu bahkan kompetitor kita melakukan apa dan hasilnya gimana. Kayak gini. Oh, ya coba deh gitu. Akhirnya kita tidak ingin menyalahkan atau tidak ingin lebih pintar, tapi coba kita cari yuk cara berdasarkan apa yang ada di luar sana gitu. Karena kalau kita tidak beradaptasi ya susah gitu.
itu pendekatannya lebih ke situ. Jadi bukan siapa lebih pintar siapa, tapi kita sama-sama Bu, gimana kalau kita coba yang ini? Karena yang lain udah melakukan ini, win nih gitu dan works gitu. Mas Andin pernah gak sih ketemu si bos ya, yang masih old school pemikirannya gitu? Karena dia tuh nggak believe in digital marketing. Ya kan? Untungnya sejauh ini karirku dapatnya yang setidaknya mau belajar. Oke. Kalau klien ada yang begitu ya, tapi kalau atasan langsung semuanya open gitu. Jadi aku percayakan udah pokoknya optimalkan aja dan nanti aku tampilkan aja ini hasilnya works ya gitu. Jadi so far masih aman. Cuman ketika memberikan ini service ya gitu ya untuk ke klien, memang ada yang kemudian langsung tadi lompat. Hasilnya apa? Digital marketing ngapain ini? Katanya bisa. Tapi nggak ada hasilnya gitu. Belum Pak, belum. Karena memang yang lain juga ini. Jadi ya again pelan-pelan aja untuk kita bisa sabar-sabar untuk meyakinkannya. Oke. Menarik bahwa namanya proses marketing gitu ya. Kan kita pasti balik lagi ke roots-nya gitu. Kalau standar even kita ngomong digital deh, konvensional marketing aja itu ada 5A. Iya betul. Dari orang tahu sampai akhirnya orang take decision sampai orang voluntarily sharing kan itu kan. Karena konsep yang sama itu ya sebenarnya bisa kita praktekkan juga dalam digital marketing kayak gitu. Dan ya cuman caranya aja beda, dan kalau kita ngeliat digital marketing ya semua bisa terukur dibandingkan konvensional ya kan. Dan kalau Mas Andin ngelihat apa sih yang misalnya tipikal trend marketing itu kan dari zaman dulu sampai sekarang kan berubah banget ya. Mungkin dari zamannya dulu X dulu cuman rely on tulisan. Sampai Instagram foto only. Sekarang udah bentuknya semua short form video gitu. Benar. Apa tuh yang membuat gimana cara kita sebagai marketers tuh bisa beradaptasi? Kita harus hidup di dunia yang sama dengan orang-orang yang ingin kita sentuh gitu. Kadang-kadang kita itu nggak hidup bersama mereka, kita hidup di bubble. Nah padahal ketika kita lihat perilakunya orang-orang kayak gimana sih, brand-brand kan biasanya gitu, marketer kita kayak ngomong sendiri, audiens kita ngomong sendiri di platform yang sama sih, tapi akhirnya nggak ketemu. Kita boost tapi kok nggak kemakan ya, komennya 0 gitu, orang-orang nggak nempel, ya nge-like ala kadarnya aja lah gitu. Tapi karena kita ngikutin tapi trying so hard tapi tidak being relevant gitu. Nah tapi kalau kita benar-benar hidup bersama mereka, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kan kalau marketing 4.0 sebelum yang sekarang 5.0 itu kan on par, marketer sama brand itu brand sama audiens itu harus on par gitu. Jadi kalau kita bercandanya sama baru kena gitu. Jadi ini kadang-kadang bukan masalah teknologinya. UX bikin ini gitu. Terus kita juga coba bikin tapi kontennya nggak kena gitu kan. Jadi ini juga bukan hanya masalah format tapi kedekatan. Karena kan digital marketing kan it's about human to human interaction itu loh. Jadi pokoknya kita lihat audiens tuh arahnya ke sini. Coba deh kita ngikutin, tapi ngikutin jangan ala kita, tapi ala mereka gitu. Kalau kita hidup sama-sama, ini nyambung kok gitu. Berusaha memahami aja. Gue setuju dengan hal itu bahwa kita harus adjusting dan bagaimana brand itu nggak lagi berdiri, kan dulu tuh kayak top bottom ya. Ya kan? Sekarang kita on par, artinya sejajar gitu. Artinya bukan kita nge-push apa yang mau kita omongin. Tapi malah kita sebenarnya lu butuh apa sih? Gimana kok bisa ikutan ngobrol di perbincangan lu gitu kan. Kita ikut dengerin, terus kita ikut nimbrung. Iya. Tapi masih banyak banget brand yang fokusnya tuh gini. Kita di era yang mungkin udah marketing 5.0. Kita masih jalannya marketing 2.0 gitu ya, product centric. Benar. Gue cuma pengen ngomongin apa yang gue ngomongin, ini produk gue. Ya kan gue pengennya jualan kayak gitu. Gimana, ada gak tips buat cara mengatasi itu? Kalau dari point of view Mas Andin gitu. Ya, kita kan enaknya sekarang adalah transparansi gitu. Kita dulu gak bisa lihat iklan A di TV hasilnya gimana. Karena data Nielsen dulu terbatas gitu kan. Kita juga nggak bisa tahu data penjualan sangat rahasia gitu kan, tapi kalau sekarang datanya sudah kebuka semua. Lihat aja engagementnya, tinggi gitu. Lihat, dengerin aja di sosmed, kita pakai listening, pada ngomongin gitu, bagus gitu. Nah studi kasus itu kan akan membuat kita menjadi adaptasi dan mengaca pada diri sendiri gitu ya. Kok kita nggak gitu ya gitu kan. Karena mindsetnya masih benar, masih tradisional banget. Dicekokin aja gitu, kami yang terbaik gitu, udah pokoknya beli aja kami. Padahal kita lagi ngomongin masalah apa sih yang sekarang lagi rame, kita ngomongin lagi masalah studi tour, kita lagi ngomongin masalah apa kayak gitu. Jadi artinya emang harus being relevant itu tadi. Tapi ada gak salahnya ketika emang brand itu, enggak gue maunya hard sell aja.
Di-push-nya hard sell aja gitu. Produk. Dengan mindset bahwa, oh enggak, kita gak bisa main hard selling. Kita harus mainnya soft selling, kita gak create story, kita gak create. Kalau Mas Andi sekarang banyak menggeluti community marketing, berarti banyak brand bangun community gitu. Gimana nih point of view-nya? Karena tetap aja point brand kan, gue pengennya produk gue kelihatan, lu kebanyakan main community, ini gak tahu nih ujung-ujungnya. Bisa aja community tiapin kemana-mana, gue ganti-ganti brandnya kemana-mana, pada akhirnya gak kelihatan gitu identity-nya gitu. Nah artinya kan kalau kita kembali ngomong ke antara brand dengan antara apa yang dimau oleh brand dengan apa yang kita tahu, ya itu kan pasti ada gap gitu. Nah tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah proses gitu. Ini akan ada tetap funnel. How to say dan what to say-nya itu kan ada prosesnya juga, bagaimana cara mengemasnya. Apakah harus hard sell, apakah harus enggak, dan persepsi audiens itu gimana. Coba kalau kita jualan terus, hasilnya apa? Kayak ngobrol sama dinding, gak ada hasilnya juga gitu. Penjualan juga gak jadi gitu ya. Tapi kalau kita kemas sedemikian rupa, tapi memang harus ketemu seninya. Kita gak bisa kayak, oke, itu kita salahkan 100%. Oh, saya pernah tuh kayak, Mas ini alirannya soft sell sekali. Kapan jualannya Mas? Loh bukan kapan jualannya, soft sell tuh jualan. Tapi halus gitu kan. Jadi ini bukan pertentangan, cuman ini proses. Dan kadang-kadang proses tuh gak bisa kayak dibalik 180 derajat. Oke gak boleh hard sell sama sekali. Enggak, tapi kita ada prosesnya untuk kita sekarang udah bisa nih. Agak soft sell dikit gitu, pelan-pelan aja. Nah jadi perubahan juga mungkin perlu waktu untuk menyamakan mindset tadi. Jadi proses aja, tapi yang penting mau open minded dulu aja. Iya. Proses tuh. Satu kata yang sebenarnya menurut gue ini penting banget untuk dipahamin oleh setiap mungkin non marketer kali ya, atau enggak. Karena namanya proses itu butuh waktu, tapi banyak dari kita mungkin atau enggak mungkin bos-bos kita atau mungkin business owner atau klien kita yang ngelihat, wah namanya digital marketing viral. Benar. Apalagi kita hidup di sebenarnya era di mana semua itu bergerak cepat banget. Ya kan, attention ekonomi lah kita ngomong sekarang ya. Sehingga banyak mempermainkan kontak-kontak gimmick-gimmick gitu. Kan banyak kasus-kasus sebelumnya ya, dia main gimmicknya terlalu kejauhan malah backfire kayak gitu. Benar. Kalau menurut Mas Anin gimana nih? Era gimmick marketing ini nih. Oke. Kalau kita ngomongin ternyata era gimmick marketing itu bukan cuma sekarang. Waktu saya masih kerja di radio dulu 2012, 2011 udah ada tuh gimmick Carissa Putri hilang 3 hari. Karena ternyata aktif main WhatsApp di rumahnya gitu. Karena waktu itu WhatsApp baru keluar dan baru bisa multi platform gitu. Jadi orang tapi kan akhirnya yang udah empati, panik loh. Orang hilang tuh gak boleh dibecandain gitu. Itu 2011 akhir, 2012 Ernest Prakasa dinyatakan hilang. Ternyata campaign mini gitu ya. Itu juga backfire. Akhirnya jangan dibecandain. Karena kita kan pengen viral, pengen diomongin. Cuman ini kan kita main sama emosi orang. Gak ada yang suka dibohongin. Tapi kalau kita nonton sulap, itu kita sebenarnya tahu kita sedang dibohongin. Tapi kita bisa menikmati. Karena tidak ada unsur bahaya. Tidak ada unsur kriminalitas. Kayak kemarin itu dalam 5 tahun terakhir lah ada wafer, biskuit. Jojo hilang gitu. Anak namanya Jojo hilang, pakai kaos ini. Ternyata Jojo itu biskuit kelapa hijau. Nah itu kan orang kesel. Udah kan anak kecil itu hati-hati banget gitu. Bahkan kayak di kereta, saya setiap hari naik kereta bisa namatin TikTok tuh ya, BSD Bekasi 2 jam gitu sekali jalan. Perhatian ditemukan anak hilang, makasih ya udah berjuang, nanti kita ketemu di rumah ya, masakin aku sarden gitu. Itu kan orang bahaya gitu. Atau ting, perhatian ini bukan alarm kebakaran, ini adalah gitu. Bagian itu nanti boleh ditihit aja ya. Nah, tapi itu gitu. Gimmick itu boleh. Karena kita pasti pengen marketing kita, effort kita itu diterima banyak orang. Diomongin gitu. Tapi kalau diomongin negatif, saya termasuk aliran yang tidak setuju kalau bad publicity is bad publicity, bad publicity is still publicity, karena sentimennya negatif. Ini hubungannya sama trust loh. Brand itu jangka panjang loh sama trust. Jadi kalaupun mau adu kreatif, ayo, tapi jangan yang itulah gitu. Harusnya bisa diperhitungkan ya, antara apakah ini kelebihan, apakah ini mepet jurang gitu, dan kemudian memainkan kemarahan orang gitu. Jadi
kan kita nggak pengen dimarahin orang kita udah ngeluarin uang kok malah dimarahin gitu. Itu sih yang agak hati-hati nih sama gimmick gitu. Konteks emotional marketing itu matters. Pasti emotional marketing itu pasti, karena kita dibayar karena kreativitas kita kan, untuk mengelola emosi orang. Orang jadi kayak pengen, apa nih gitu. Kemarin Siska dengan Siska, mereka agak berantem gitu. Orang sebenarnya udah tahu, lah ini pasti ini, tapi bagus juga ya misalnya gitu. Atau yang kayak kemarin itu ada yang menarik tuh, yang Avatar, Aang, sama Metro TV. Ada breaking news, breaking news, anak berusia 100 tahun ditemukan. Nah, itu kan orang, itu gimmick, tapi orang bilang, itu keren gitu. Tetap kena emosinya, karena ada apa nih berita, tapi kok ini gitu. Nah, jadi artinya kreativitas itu kan tidak harus selalu menipu atau dramatik yang bikin orang jadi kepikiran atau khawatir gitu. Nah, emosi sebelah mana nih yang mau dikelola? Apakah emosi happy? Kan ada tuh spektrumnya ya emosi itu ya. Apakah emosi happy? Dan harapannya di situ, jangan sampai malah jadi ke marah itu. Ya. Tapi memang agak gini ya, kalau kita ngomongin tentang virality kayak gitu. Viral kalau buat saya gitu ya. Viral itu pasti harus di-share, harus di-engage, ya kan? Semakin banyak engagement, semakin membuat orang marah. Itu kan memancing engagement, algoritmanya jalan terus, viral terus, makin gede terus gitu. Makanya kan nggak heran kalau kita ngelihat sekarang banyak banget kontennya sifatnya mungkin prank, ya kan? Konten yang ngajak ribut orang, kayak gitu. Karena itu yang membuat perdebatan, engagement muncul. Sedangkan tipikal orang Indonesia kan, kalau main berita positif ya udah keniscayaan. Gak ada yang peduli juga. Ya udah gitu as it is. Tapi kalau main negatif konteks, baru mereka naik kayak gitu. Nah, gimana cara kita ngedisseknya? Iya tahu, mereka tahu nih tepi jurang gitu. Tapi for the sake of engagement, for the sake of attention dan virality, mereka kejar itu. Jadi kalau saya aliran yang creativity positive creativity, karena how low can you go gitu. Kalau kita bermodalkan kontroversi, atau emang harus segokil itu, orang itu craving untuk itu dan akhirnya distrust gitu kan. Dan kalau kita menang karena kontroversi, berarti besok kita harus bikin kontroversi lagi, dan tapi value akhirnya apa gitu kan. Ini kan sebenarnya cuman kulit ayam dari daging ayam, atau ini cuman bumbu dari masakannya. Kalau justru tadi bumbunya yang kebanyakan atau kulit mulu, kolesterol gitu kan. Udah usia-usia segini lagi. Tapi value-nya apa gitu loh sebenarnya. Jadi jangan sampai kita menuhankan virality, yang penting engagement gitu. Tapi orang gak dapat value-nya sebenarnya apa. Nanti kan bisnis ujung-ujungnya duit. Duit itu bisa terjadi kalau ada trust. Oke, satu kontroversi itu naik. Besok-besok orang jadi distrust gak? Besok-besok berakibat buruk nggak sama brandnya? Nah itu yang kadang-kadang jangka panjang yang kita tidak pikirkan. Itu sih yang kadang-kadang kita, ayo yang penting ramai. Tapi kan banyak cara untuk mencapai keramaian itu gitu. Betul. Nah memang banyak aliran sih. Kita tidak menyalahkan atau tidak membenarkan. Tapi kalau saya sih alirannya yang kalau bisa nggak gitu-gitu amat, gitu boleh. Tapi nggak gitu-gitu amat. Iya. Marketing emang seni sih ya. Benar. Jadi kayak nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Benar. Tergantung dari gimana kita ngukur resiko. Ya, gitu, ya kan. Benar. Kan sebenarnya kita bisa hitung ya. Atau kita bikin FGD. Kita mau bikin ini nih. Kalau kamu dan kita bisa prediksi kelompok mana. Kadang-kadang yang harmful aja itu bisa bermasalah buat orang-orang gitu kan. Kita cek ini kira-kira masalah nggak? Masih aman, oke. Kita coba tes, kan pasti ada ini dulu ya, pre campaign gitu. Kalau emang aman, oke. Tapi kan kadang-kadang tetap ada resiko tuh yang kita nggak bisa. Tapi setidaknya kita sudah meminimalisir. Kita udah uji dulu dan ternyata nggak ada isu gitu. Meskipun kadang-kadang ya yang bener aja bisa salah, apalagi udah salah duluan kan, mending kita udah antisipasi. Tadi gue dengar satu statement yang menarik ya. FGD. Ya. Gitu. Nah, gimana sih Mas Andin biasa nyusun satu strategi marketing, terutama yang kreatif gitu ya? Karena kan pasti kan ada tahap preparationnya tuh, ya kan? Benar. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang kan kalau kita di kreatif ada juga tuh itu isunya dengan gap tentang digital marketing. Orang mikir itu langsung outputnya. Oke, kita bikin campaign apa atau kita bikin konten apa? Padahal kan sebenarnya ada prosesnya. Target audiensnya itu ada, pain point-nya ada. Keluarlah itu kita proposition dari produknya, diferensiasinya apa, positioning kita apa, dan akhirnya
isu yang kita tahu, isu yang mau kita jawab ini solve dengan produk kita. Nah itu kan harus kita banyak brainstorm kan. Biasanya pada sampai jam 3 jam 4 lah ya biasanya. Gitu. Nah proses itu kemudian kan itu di kita. Menurut kita itu benar. Nah kita kan akan ngomong sama target audience. Kita undanglah itu perwakilan target audience. Kalau sekarang enak via Zoom. Kalau dulu kan emang harus dipanggil. Datang, kita kasih makan, kita kasih souvenir. Terus kita uji. Ini ada TVC, ini ada campaign. Menurut kamu ininya apa? Menurut kamu ininya gimana? Bahkan FGD bisa beberapa kali sebelum pre-production. Dan saat udah production masih sebelum tayang. Masih bisa kita FGD lagi gitu. Cuman kadang-kadang karena sekarang instan. Ayo udah gitu. Nah itu sebenarnya tetap diperlukan. Setidaknya kita kontrol deh anak-anak kantor yang tidak berhubungan sama campaign. Mereka netral. Betul. Menurut kalian ini gimana? Kok agak bahaya ya? Misalnya ada suara itu. Nah itu udah voice tuh. Udah insight tuh gitu. Kok menurut saya ini agak sensitif ya? Wah itu. Nah, oh aman. Lucu banget gitu. Bahkan even sebuah film kan sebelum tayang pasti akan ada screening kan. Limited banget. Bukan yang gala premier tapi yang limited sekali. Untuk menguji sebelum benar-benar kita lepas. Nah itu yang kadang-kadang sekarang udah dilupakan, Will. Benar. Jadi balik lagi ke back to roots bahwa ide kreatif kita, hipotesa kita sebagai marketer bisa jadi bias. Benar. Karena kita yang nge-create idenya kan. Dan itu harus diuji, dibalikin lagi ke audiensnya gitu. Nangkep nggak mereka gitu. Benar. Karena jangan-jangan apa yang kita asumsikan itu bisa jadi salah loh. Ya kan? Karena kita bukan target marketnya. Bisa jadi kita juga karena terlalu cinta sama ide kita. Jadi ini benar, ini bagus gitu. Padahal banyak fakta dan apa yang kita kadang-kadang nggak tahu di luar sana. Atau ternyata kita nggak ikut ngerasain. Menurut mereka ini, wah ini menyakitkan buat kami. Karena ini isunya sensitif nih buat kalangan tertentu gitu. Nah kita kadang-kadang bisa jadi nggak terlalu aware. Iya. Kita geser sedikit ke community marketing. Boleh, menarik. Gue percaya bahwa sekarang ini brand ini berlomba-lomba untuk membuat komunitas. Ya kan? Karena mau bagaimanapun membayar influencer tuh mahal. Paid media mahal. Benar. Ya kan? Dan kalau gue sih ngelihatnya even lu paying buat media gitu. Sekarang kan ya makin lama apalagi dengan fase winter ya. Dimana yang dulunya bakar duit, sekarang orang mulai aware nih, gimana nih ngerem, effort marketingnya harus terukur, ROI-nya jelas gitu. Kalau dulu mungkin di fase awal influencer marketing itu jor-joran gitu, yang penting awareness. Tapi sekarang kayak orang juga udah mikir, gue bakar duit, ini hasilnya apa? Gitu, apalagi dengan biaya yang sangat mahal gitu ya. Gimana pandangan community marketing? Gimana sih kenapa brand itu menurut lu harus invest ke komunitas? Padahal susah loh bikin komunitas itu. Benar. Aku pun ngejalaninnya susah, bener gitu. Tapi insight-nya adalah sekarang, bayangin ada para lovers dari komunitas, dari produk kita ya. Komunitas untuk orang-orang yang memang into banget sama produk kita atau setidaknya punya interest. Yang kalau udah deket sama kita itu bakal jadi diehard fans loh. Karena dia punya engagement dan itu tidak hanya sekedar di dunia maya. Community kan bisa jadi online, bisa jadi offline. Tapi yang penting adalah kedekatan karena kita sama-sama punya purpose. Nah, orang itu sekarang justru value driven kan. Dengan gen yang sekarang ada itu kita pengennya value kita dengan value brand sama. Nah, kalau sama saya jadi suka. Nah, itu kan harus disampaikan tidak hanya dengan segi konten-konten aja, ATL, BTL atau digital, tapi tadi bisa deket dengan in person sama audiens itu akan menjadi beneficial gitu. Nah, tapi memang yang salah biasanya adalah oke aku kumpulin terus aku jualin. Belum sampai situ. Itu kayak kita kumpulin orang terus langsung jualan. Itu namanya bazar. Udah kita kumpulin terus langsung jualan. Padahal kan bukan itu. Karena kan kita berkumpul pengen dapat sesuatu, pengen tukar value sharing gitu. Nah itu sih yang kadang-kadang brand suka lompat. Kalau meme-nya orang naik tangga itu kakinya lompat gitu. Kakinya udah nyampe sana. Padahal step by stepnya ada. Seberapa jauh, berapa lama? Karena brand nganggep kayak, kan gue pengennya jualan ya. Kalau disuruh tahan dulu, jangan jualan dulu. Emang tuh ngapain dong gue buat komunitas? Benar. Ya kan? Oke, tapi kan kalau kita tidak mulai sekarang, yang lain udah mulai. Nah, jadi mending kita emang pupuk dari sekarang. Tapi ini powerful loh. Kita bisa punya diehard fans yang sebegitu sebegitu sayangnya sama kita dan dia akan menjadi agent untuk mempopulerkan kita
tanpa biaya. Daripada kita dari buyer influencer, dan ini jatuh cintanya setengah mati karena dia belongs to brand. Udah deket gitu sama brand. Misalnya kan kalau yang udah ada pasti yang yang udah gede-gede gitu ya, motor, kamera gitu kan, ada tuh komunitasnya masing-masing. Tapi kan kalau kita emang perlu waktu nih untuk bisa menciptakan sampai di situ bahwa kita berbagi value yang sama. Nah, banyak yang bilang bahkan sampai 3 tahun bisa sampai levelnya tahunan. Gitu. Cuman kalau kita nggak mulai sekarang, 3 tahun itu ternyata cepet loh. Saya aja baru megang kayak, udah setahun nih gitu kan misalnya. Dan belajar dari banyak tempat gitu. Ternyata setahun itu yang kita pikir lama itu cepet. Dan baru sampai di titik ini memang wajar. Gitu. Tapi setidaknya kita udah bisa petik. Meskipun kita harus set ekspektasi ya. Jangan sampai setahun itu, dia bisa jadi source channel yang bisa mengalahkan paid ads. Belum sampai situ. Tapi setidaknya kita sudah punya sekian masa untuk bisa bantu bawa brand kita lebih jauh. Dan dia sesayang itu sama brandnya. Itu sih yang pengen kita build. Kalau menurut lo ya, membangun dari awal versus engage dengan existing community yang udah ada. Itu better mana sih? Ini menarik nih. Jadi at the end kan kalau kita masuk ke community yang ada itu jalur cepat. Ya. Tapi kan kita tetap tidak own. Tapi ya kita mampir aja gitu kan. Ya ada efeknya tapi bukan seperti yang kita harapkan. Kan kita pengen bikin evangelis. Kita memang pengen bikin sekelompok orang yang bagian dari kita. Nah kalau kita cuma nempel doang kan tetap gak akan jadi bagian dari kita ya. Cuman ada sempat support gitu kan. Aktivasi 1-2 udah gitu. Ya itu untuk jangka pendek oke lah. Atau justru untuk akuisisi. Kan kamu suka ini nih. Nah kita masuk. Kalau mau kita juga punya komunitas yang lain. Kan gak haram untuk kita join lebih dari satu komunitas gitu. Jadi gak apa-apa kita bisa bilang bahwa itu adalah jalur masuk, kita kenalan dulu, kita tetap punya community yang kita build dari nol. Itu harus tetap ada dan nggak bisa kita cuman mampir-mampir nempel doang sama komunitas yang lain. Oke. Kalau di Purwadika sendiri bangun dari awal berarti ya? Dari awal. Berarti itu alumni ya? Benar. Oke. Jadi kita tarik mundur. Alumni kita sekarang udah ada ribuan. Tapi kita tarik mundur bahwa ada student yang sedang belajar sekarang yang soon to be akan jadi alumni gitu kan. Nah itu kan harus kita maintain tuh. Studentnya, alumninya, experience selama belajar di sini menyenangkan. Mereka juga bisa jadi agent kita untuk membagikan ini. Habis itu mereka jadi alumni, masih kita service terus gitu. Untuk mereka bisa sharing experience-nya keluar lagi dan bawa more traffic karena referral dari orang yang diceritakan itu kan lebih mahal value-nya daripada kita pakai ads gitu. Akuisisi terus gitu. Nah ini tapi mereka bisa bawa masa yang lebih banyak loh dengan menjadi agent kita itu tadi gitu. Jadi kita udah build dan banyak trial and error lah gitu. Jadi sebenarnya udah kita build dari lama. Cuman saya baru megangnya setahun terakhir ini gitu ya. Dan lagi seru-serunya nih gitu untuk eksperimental berbagai macam hal. Iya. Dan orang people come and go. Ya. Kadang-kadang orang udah engage ya selama dia masih in touch sama kita. Atau selama mungkin udah saja alumni gitu ya. Mereka lagi dalam program join ya kan, komunitas masuk, baru lulus jadi alumni masih 1 minggu masih happy, 2 minggu 1 bulan 3 bulan 5 bulan makin ke belakang makin hilang. Benar. Gimana cara Mas Andi untuk ngejagain mereka itu supaya tetap ada? Nah aktivitas itu kan tidak harus selalu ayo kumpul semuanya gitu kan. Tapi memang kita tahu nih pain point-nya dari persegmentasi kita slicing tuh. Dari angkatan sekian. Bahkan per program kan kita punya banyak program. Data science, web development, digital marketing, UI UX, product management, visual design. Nah itu kita slicing tuh needs-nya apa. Yang anak DM aja kumpul lintas angkatan. Ayo tukeran freelancer, tukeran project freelance kumpul. Yang angkatan 2019 sekarang harusnya udah pada cukup matang di posisinya masing-masing. Networking gitu. Nah jadi memang kita banyak eksperimental itu untuk benar-benar nge-slicing datanya. Needs-nya apa ini yang di sebelah sini? Sentuhnya di mana? Needs-nya sebelah sini apa? Nah, itu kan juga perlu ya untuk kita bisa peka untuk audiens ini needs-nya ini, audiens ini needs-nya itu. Nah, jadi community tadi tidak harus selalu dari sekian banyak pool alumni kita, ayo kumpul rame-rame reuni akbar. Kan gak harus selalu begitu, tapi ada kelas, ada refreshing bareng, kita upskilling bareng atau
kita ada outreaching, kita kasih giving back gitu ya ke luar sana atau ke internal kita juga. Jadi memang harus se-passionate itu untuk bikin banyak model kegiatan. Apakah semuanya itu ya organik dan free aja gitu, atau ada program-program yang itu ngasih economy benefits untuk mereka? Untuk mereka. Iya, akhirnya kan at the end ya kita ada yang memang for free gitu ya, kita kasih kelas gitu, kita salurkan bekerja meskipun mereka udah selesai. Itu kan effort kita untuk tetap menjaga mereka. Tapi di sisi lain mereka kan juga butuh penghasilan. Ya udah yuk, kayak Shopee ada referral gitu kan, ada affiliation, affiliator gitu. Ya kita juga kalau kalian bagiin dan bisa bawa ini lumayan, kalian dapat komisi, mereka dapat diskon, kami juga happy. Ya jadi ayolah kita bikin ekosistemnya ini win-win gitu, karena happy customer will be the best advocator saya. Bener. Dan akhirnya mereka akan bring more customers. Betul setuju sih. Memang dalam struktur yang selalu gue pikirin juga community marketing sekarang udah areanya mainnya kan udah gig ekonomi ya kan. Semua tuh bisa diduitin. Apa sih yang bisa diduitin? Bener, ya kan? Bener. Semua effort itu sekarang akhirnya bisa menghasilkan uang lagi gitu. So dengan kita maintain komunitas yang bagus, kita sediain referral codes buat mereka, ini win-win ya kan. Dan mereka yang bantu kita akhirnya kayak gitu. Tapi kalau balik lagi ke topik yang sebelumnya gitu. Ya kan attention ekonomi sama sekarang ada community marketing ya kan, community nih. Ada affiliate marketing juga. Jadi sebenarnya timbang-timbang mana yang lebih efektif? Mainin gimmick marketing atau community marketing nih gitu. Artinya kan kita kembali lagi ke priority. Kalau kata orang-orang ya it depends. Itu udah jawaban yang paling inilah. Semuanya tergantung ya pasti gitu ya. Udah kering tuh biasanya kalau tergantung. Ya, jadi kembali lagi ke tiap company kondisinya beda. Ada yang lagi dikejar runway, ya kan? Runway-nya udah tinggal dikit, uangnya udah tinggal dikit, nggak bisa tuh. Boro-boro mau mikir 3 tahun lagi misalnya gitu. Ya udah langsung paid ads aja misalnya gitu kan, atau langsung affiliate aja karena transaksional, beres gitu. Atau bikin sensasi aja, karena kalau nggak bikin sensasi sekarang siapa tahu nanti kita bisa mati gitu kan, dalam arti yang sebenarnya. Kalau ini ya kan, kalau tadi bisa tapi mati gitu. Ya itu, tapi artinya kembali it depends. Again, setiap brand pasti punya kondisi, setiap brand punya capital, modalnya seperti apa, timnya, powernya gitu. Tapi kalau mau ideal ya semuanya dinyalain. Cuman kan di dunia ini nggak ada yang ideal. Jadi mending fokus ke prioritasnya aja, jangka pendek atau jangka panjang. Kebetulan kalau di Purwadika dua-duanya kita harus jalan. Yang jangka pendek akuisisi ada, yang jangka panjang juga harus jalan terus karena kita memang mampu untuk mengelola itu gitu. Dan itu terjadi karena apakah kayak atasan lu tuh emang paham game plan-nya gitu? Ya, jadi yang menarik adalah aku ditunjuk gitu ya. Artinya memang tadinya aku di digital marketing fokus 4 tahun lah ngurusin digital marketing. Terus ini kita butuh sesuatu nih ya untuk membesarkan community kita gitu. Yang emang secara aktif untuk bisa gather, untuk bisa ngumpulin, activate gitu. Yang mana mereka udah paham tuh game plan-nya kemana. Dan at the end kan bisnis adalah customer lifetime value. Ya, satu orang itu jangan cuma di depan udah selesai, tapi emang harus berkelanjutan. Nah itu dari atas udah sama nih, tinggal visi itu diturunkan gitu kan, menjadi activity-nya apa, strateginya gimana, dan nanti akan dieksekusi dengan benar. Itu sih challenge-nya. Tapi emang pentingnya punya mindset yang sama itu dulu, bahwa ini emang game plan-nya lama loh gitu. Karena susah-susah juga sih kalau misalnya si bos juga gak tahu ya. Benar. Nah itu bisa jadi dengan kita juga misalnya ini untungnya kalau di kami kita sudah punya pemahaman yang sama. Tapi kan kalau misalnya enggak, kita biasanya akan minta pendapat ahli eksternal. Karena kan suara-suara dari luar lebih diyakini ya. Ini orang ini dari luar nih, netral nih, gak ada kepentingan. Kan kalau kita yang bilang, Bu jangka panjang ini Pak gitu ya. Wah kamu mah pengen lama-lamain gitu. Padahal enggak. Padahal kan emang dari luar, studi kasus kalau di yang lain gini. Dan dia yang bilang. Nah itu kadang-kadang kita juga bisa tuh undang, tukar pikiran. Jadi salah satu tools powerful untuk convincing bos ya? Iya. Padahal dalam hati kayak, udah gue bilang gak percaya sih lu kan, ya kan? Ini tapi konteksnya bukan di tempat saya ya. Mungkin di tempat yang lain gitu ya. Ya, cuman maksudnya, tapi iya gitu. Jadi biasanya gini nih. Ini menarik, tadi kita kembali agak lompat dikit ke awal.
Gimana meyakinkan company-company yang mungkin baru mulai digital marketing terus mindsetnya beda. Mas, nanti kalau pas ngajar bos saya ikut gitu biasanya. Nah nanti tolong ya mas, ada pesan-pesan sponsor. Timnya nggak bisa cuma satu, timnya harus sekian. Budgetnya nggak bisa ini, toolsnya nggak bisa pakai gratisan. Emang harus gini. Nanti timnya tolong ya mas, dititipin ya gitu. Nah itu powerful gitu. Karena memang orang luar itu dianggap yang netral gitu. Iya. Dan itu works juga sih. Itu works. Been there. Jadi buat teman-teman yang butuh bantuan gitu ya, bisa tuh kayak gitu. Bisa. Ya kan? Bisa. Nitipin gitu. Panggil orang luar ya kan untuk berbicara ke bar bosnya. Bener. Nyampe tuh. Kemakan tuh. Oke, Mas Andin. Kita boleh ngomongin si cikal bakal? Boleh. Boleh. Mana ya cikal bakal ya? Lu kan punya kreatif agency juga. Ya. Bener kan? Kalau kita ngeliatin, kreatif agency banyak banget. Benar, ya kan? benar. Kayak semua orang bisa bikin. Iya. Kayak gitu. Dan kalau yang gue perhatiin itu setiap level. Misalnya agency banyak, ada yang kecil, ada yang ngurusin UMKM, ada yang ngurusin koperasi, ada yang gede-gede, grup-grup besar internasional gitu. Mereka bermain dengan cara yang berbeda-beda. Benar. Ya, dengan tipikal klien yang berbeda-beda juga gitu. Kalau kita ngelihat tipikal konten-konten di korporasi itu kan, dengan mungkin agency yang lebih gede-gede, mereka mainnya templates gitu. How do you see that kind of trend gitu? Sekarang kalau yang gue notice ya, konten animasi tek. Udah ketebak banget ya polanya ya. Gimana menurut lu kayak konten-konten kayak gitu? Apakah itu works gitu? Apakah emang brand ada pembedaan segmen antara kalau korporasi ya mereka point of view di situ aja gitu. Beda dengan kita mungkin yang butik yang kita mainnya soft selling, kita main storytelling dengan idealisme kita gitu. Ya. At the end kan yang penting adalah idealisme itu akan berhadapan dengan realitas. Itu komersil. Iya, komersial. Itu dulu. Kalau kita udah punya ideas atau mindset yang gimana, jadi tadi kalau kalau kita udah punya mindset yang gimana, tapi kliennya tidak sepaham dan perlu waktu untuk mengeducate, kan juga nggak akan kepake. Jadi saya sebenarnya tidak 100% menyalahkan untuk agensi-agensi yang tadi pakai pola itu. Karena bisa jadi mereka udah mencoba, tapi ternyata nggak kena. Misalnya gitu. Nah, cuman memang pada akhirnya PR-nya adalah kita harus diferensiasi. Sekarang udah banyak agensi-agensi yang kemudian positioningnya adalah khusus untuk bikin konten nyeleneh misalnya gitu. Yang udah pasti FYP, janjinya gitu. Ya kan? Jadi udah gak mungkin kan konten-konten yang toeng-toeng gitu FYP jauh. Komen aja gak ada gitu kan. Like paling engagement rate paling 0, sekian gitu. Itu udah pasti jauh, tapi sudah mulai banyak sekarang yang spesialisasi soft selling, spesialisasi drama. Jadi emang udah banyak tuh pemain aktor, aktris di aktor konten kreatornya gitu yang emang udah bisa bikin konten segala macam. Bahkan salah satu e-commerce besar yang warnanya hijau itu kontennya beda banget nih sekarang gitu kan. Itu aja kan udah kelihatan tuh, wah ini agensinya pasti pendekatannya yang kayak gitu berhasil nih, kemakan nih strateginya. Jadi at the end sekarang agensi harus punya niche. Nah, kan kalau konten kreator harus punya niche biasanya ya. Ini kan home of creator ya kalau di Fosfoyer ya. Nah kalau ini kan agensi seperti kreator, agensi pun harus punya niche biar bisa bertahan. Karena kalau kita jualan satu untuk semua ya nggak bisa. Gitu. Karena semuanya jualan kayak gitu. Setuju. Jadi tinggal kita sekarang harus tahu nih. Jangan-jangan sekarang ada yang spesialisasinya bikin Twitter thread yang viral gitu misalnya. Betul. Atau yang memang khusus untuk bikin AI aja. Nah, ada kan yang suka gitu. Nah jadi gimana caranya kita kemudian tahu nih positioning kita. Itu pun tidak mudah untuk agensi yang di zaman kita dulu misalnya 5 tahun lalu ya semua butuhnya generalis gitu kan. Nah, tapi sekarang butuhnya sespesifik itu gitu. Itu sih PR-nya. Kita juga evolving gitu akhirnya. Wajib mau sih. gak mau. Karena agensi gak evolving kalah. Pasti, ya kan? Pasti. Dan di luar sana itu barrier entry untuk membuat agensi itu kan kecil banget. Konten kreator, viral dikit, agensi benar. Jadi gampang banget sekarang. Dan bahkan gak usah gitu. Student-student di Purwadika lulus job connector digital marketing 3 bulan, 4 bulan. Bikin agensi gitu. Jadi kayak saingan kita itu yang 1 juta, 2 juta, 500.000 gitu-gitu. Dan mereka dengan adanya digital sekarang kan udah bisa tinggal gampang klik aja udah jadi. Masang aja SEM, masang aja Facebook Ads. Udah keluar tuh gitu. Jadi artinya emang sekarang
sweet spotnya. Nah, ada yang khusus agency khusus bikin TVC lucu gitu. Ya udah silahkan, emang spesialisasinya itu. Tapi biasanya kan nanti dari satu spesialisasi itu ketarik tuh. Biasa bikin TVC lucu ya, sekalian deh urusin sosmednya kan gitu. Oh biasa bikin drama-drama reels ya atau TikTok ya, FYP terus ya, sekalian deh bikin produksi apa gitu. Nah jadi satu niche dulu, nanti kita baru akan tahu ininya. Jadi kayak winning produknya itu yang harus kita tentukan. Iya. Seru kan. Karena kalau dilihat ya persaingannya nggak akan habis sih. Apalagi kalau misalnya mau saingannya panting-panting harga ya. Bener. Capek banget sih. Capek. Dan bahkan mereka itu bisa rugi loh. Berani rugi loh. Saya nggak ngitung. Jadi ada satu pitching, udah suka nih sama konsepnya. Cuman mas tetangga beraninya segini. Gimana caranya? Kayak mana gitu loh caranya. Nggak masuk itu. Kalau lu ambil nggak kayak gitu? Enggak. Let go aja ya? Sakit bro. Iya. Karena kalau dulu mungkin tahun pertama ayo. Nah itu kan kebetulan yang di mereka mungkin karena itu. Mereka tahun pertama lagi asik-asiknya nggak apa-apa. Kita butuh nama besar. Jadi mending kita rugi nggak apa-apa, masih bisa tambal sulam dari yang lain gitu. Tapi kalau kita sakit bro. Kan kita udah punya fixed cost gede. Betul. Gak bisa kita main-main yang kayak gitu. Jadi mending gak diambil. Okay. Kerja rugi itu sakit kan? Sakit. Ada kemarin juga nggak pitching project meeting dihitung-hitung. Hah? Projectnya cuma seberapa? Profitnya seberapa ini? Gak bisa. Wah, let go sih. Walaupun menarik. Project menarik sebenarnya. Bener. Jadi nama besar nama besar. Cuman ya mungkin bukan rezeki kita lah. Anggap aja gitu. Karena at the end kita punya standar yang harus dijaga. Kan nanti ini nama baik. Again, tadi kalau saya alirannya marketing is a game of perception, dan ini sangat berhubungan erat dengan trust. Ini jangka panjang. Kalau kita maksain, akhirnya kita ngurangin kualitas, akhirnya outputnya jadi jelek, akhirnya klien distrust, portofolio juga jelek, wah itu merembet tuh kemana-mana. Jadi mending hemat-hemat energi. Gitu. Tapi ya emang susah sih ya emang zaman sekarang ya. Jadi challenge juga buat business owner. Gitu. Terakhir, gue pengen ngomongin soal AI. Wah, ini nih seru nih. Karena belakangan ini ChatGPT lagi gencar banget ya. Mungkin ChatGPT 4.0. Iya. Dia bisa ngajarin jadi guru. Bener. Tapi kayak itu udah di luar Nurul sih. Iya gak sih? Udah gak habis Fikri ya. Gak habis Fikri itu sih. Kalau lu hidup dalam digital marketing, ya kan? Tapi kita juga ngelihat bahwa disparitas kompetensi skill digital skills untuk Indonesia ini masih jomplang banget sebenarnya gitu. Benar. Tapi di sisi lain AI udah mau masuk. Benar. Ya kan? Yang satu sumber daya manusianya ini masih low banget. Orang bedain sosmed sama website aja nggak tahu. Benar. Ya kan? Benar. Tapi teknologi udah masuk siap. Iya. Ini threat nggak buat sumber daya manusia kita? Karena pada akhirnya kan teknologi itu harus jalan beriringan dengan sumber daya manusia. Benar. Ya kan? Dia membantu mensimplify. Yang harusnya dulunya banyak pekerjaan manual, rutin, dulu kerjaan 4 jam. Ada AI 10 menit kelar. Kayak gitu. How do you see things? Ya, jadi gini. Satu, pendapat saya meskipun ini gak tahu masih unpopular opinion atau enggak. AI tidak akan menggantikan manusia. Karena AI punya otak tapi tidak punya hati. Itu dulu nomor satu. Apalagi bidang kita ini marketing. Marketing itu it's all about emotion, ya, hati manusia kata manusia lain. Meskipun AI ChatGPT 4.0 katanya udah bisa bercanda bapak-bapak, katanya begitu. Cuman kompleksitas di Indonesia ini banyak loh. Jadi AI itu meskipun udah bisa bikin gambar, kemarin juga udah bisa bikin poster ucapan gitu ya, menggantikan ilustrator katanya. Tapi satu, AI itu tidak punya hati dan tetap dia perlu manusia untuk bisa menyeimbangkan antara tadi kecepatan, efisiensi dengan kreativitas. Karena kreativitas itu bukan cuma masalah otak, tapi tadi masalah hati. Sensing itu kan it's all about psikologi gitu. Dan itu AI menurut saya sampai hari ini ataupun kedepannya belum bisa sampai situ. Belum. Karena AI tidak punya hati. Siapa tahu 8,0? Nggak tahu ya. Cuman namanya kan masih artificial intelligence. Masih intelligence. Gak tau kalau nanti namanya udah berubah jadi artificial emotional gitu, kayak IQ, EQ gitu-gitu ya. Jadi bisa jadi nanti. Tapi sampai hari ini kayak kemarin tuh saya sempat rame tuh. Saya bilang satu postingannya siapa yang biasa
yang biasa keuangan yang RR depannya Raymond Chin. Dia bilang 40 juta orang bakal digantikan sama AI. Nah, aku setuju tuh. AI kalau menggantikan sosmed spesialis pasti agak susah. Soalnya kalau disuruh bikin konten gak ngerti tuh. Sepertinya kau dari planet yang lain. Itu gak ngerti AI. Masa kita bisa bikin apa? Konteksnya apa? Sepertinya kau dari planet yang lain tuh kalau saat seperti apa? Atau main POV. Ada satu yang biasa sama dia terus sekarang sama dia gitu. Dia kan gak ngerti konteks lokal itu sebegitunya. Meskipun memang ada big data dan dia mengolah segala macam. Jadi tetap ada hatinya yang harus kita pelihara di situ. Nah, challenge-nya sekarang adalah sudah ada AI, harus dimanfaatkan dong. Nah, gimana kita sebagai manusia mengeksploit AI? Jangan AI yang mengeksploit kita, karena masih banyak yang bisa dikerjakan AI. Suruhlah, kerjainlah yang cuman sekedar clerical gitu atau bantu mikirin. Setidaknya mereka masih oke. Tapi begitu udah mulai masuk ke creativity, apalagi marketing kan creativity ya. Betul. Bikin caption tuh nggak bisa AI. Nggak bisa AI aja, tapi bisa setengah matang dari AI boleh. Ya gitu kan. Ibaratnya kita nggak bisa bikin mie, tapi ada mesin yang bikin mie, tapi kan bumbunya tetap kita yang ngeracik. Nah itu loh. Jadi sentuhan manusia untuk ngeraciknya itu pentingnya di situ. Jadi buat yang belum untuk masuk ke AI, ya benerin aja dulu manusianya. Manusianya itu sampai bisa mengutilize AI untuk bisa mengefisiensikan pekerjaannya. Tapi jangan sampai kemudian oke, nggak usah pakai orang, AI aja, tok ndil gitu. Bahasa Jawanya itu hanya AI saja gitu. Itu nggak bisa. Karena AI tadi hanya masih di intelligence. Padahal manusia itu, kalau yang aku believe ya, kalau cikal bakal, itu value-nya itu 3. Cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, karsa. Nah, AI tidak punya rasa. Itu. Tapi dia bisa cipta dan karsa. Mungkin kalau tadi 8.0 udah punya, nah itu baru kita harus takut. Tapi sekarang belum. Setuju. Berarti ya tinggal PR-nya kita sebagai digital talents mengasah kreativitas kita. Benar. Dengan banyak ya sebenarnya ya membantu kreativitas dengan ya menggunakan AI tadi gitu. Mengulik, ngeprompting, nyari tahu, ngulik-ngulik, tanyain terus AI sampai dia ngasih tahu bisa begini gitu loh. Sisanya kita yang lanjutin. Ya, jadi AI membantu tapi manusia menyempurnakan. Gitu. Ya. Tuhan berencana, manusia yang kembali. Tuhan manusia berencana. Sampai mangap anjir. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Benar. Oke. AI manusia berencana, AI membantu, Tuhan menentukan. Tuhan menentukan. Kalian deal apa enggak? Iya benar. Dan orang dalam. Oke, seru banget obrolannya Mas Andin. Thank you so much. Banyak banget insight yang dibahas bahwa ya sekarang ini permainan marketing itu tetap lagi semua adalah soal seni. Ya. Mengukur resiko. Benar. Ya kan? Benar. Kita bisa main tepi jurang kalau kita tahu resikonya di mana, sebenarnya fine aja. Ada orang tipenya pendekatannya dia nggak berani ambil resiko, ya udah dia main yang aman-aman aja. Tapi ada konsekuensinya. Pasti. Mungkin nggak dapat traffic kayak gitu ya. Dan penggunaan AI itu ya harus bisa membantu kita sebenarnya. Pasti. Ya kan kalau misalnya dulu kerjaan lama, ya sekarang dengan speed yang lebih cepat, ya kita coba harus mengimplementasikan itu lah dalam keseharian kita masing-masing. Betul. Thank you banget buat obrolannya. Thank you so much sudah diundang ke super rumah fruitful discussion. Dan kalau misalnya teman-teman mau ketemu Mas Andin bisa di mana? Di @andirrahmana di Twitter dan Instagram, dan bisa ke Purwadika Digital Technology School. Cakep. Oke, thank you Mas Andin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.